Assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabar teman-teman di bulan Ramadan ini? Semoga sehat-sehat aja ya dan tetap stay di rumah aja. Nah teman-teman, karena bulan Ramadan kali ini berbeda, pasti banyak aktivitas dan kegiatan teman-teman yang terhambat karena adanya pandemi COVID-19 ini. Dengan keadaan yang seperti ini, bukan berarti membuat kita bermalas-malasan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kali ini aku ditemani oleh pemateri yang sangat luar biasa, sosok yang sangat menginspirasi khususnya untuk kaum milenial. Dan beliau juga merupakan salah satu aktivis muda Muhammadiyah. Kira-kira siapa ya? Yang pastinya beliau ini sangat berpengalaman dalam materi kita kali ini. Kenalin ya, namanya Miss Ella Yusi Dwi Astuti SS, dosen bahasa Inggris Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang sekarang ini sedang menempuh pendidikan S2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dan yang paling kerennya lagi, beliau ini merupakan alumni Presiden Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Nah, pastinya teman-teman semua sudah tidak sabar lagi kan untuk mendengarkan materi dari beliau. Oleh karena itu, langsung saja ya teman-teman, saya persilahkan kepada Miss Ella untuk dapat menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman millennials yang ada di seluruh Indonesia. Apa kabar? Semoga selalu dalam perlindungan Allah, selalu diberi kesehatan fisik dan mental, dan selalu tetap bisa berkarya dalam produktivitas. Sedikit perkenalkan, saya Ella Yusi Dwi Astuti, seorang mahasiswa pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Kali ini saya diminta oleh teman-teman admin untuk menyampaikan apa sih yang harus dilakukan para milenial saat pandemi. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya sudah menuliskan sebuah gagasan di sebuah platform rahma.id mengenai pandemi melanda, anak muda harus apa? Apa sih yang harus kita lakukan saat pandemi ini melanda? Tentu saja pandemi ini membuat kita terbiasa pada aktivitas yang baru yang mungkin di awal-awal kita korelasikan itu sebagai hal yang tidak normal, artinya tidak reguler seperti biasanya. Namun bagi saya, setelah mengalami mungkin 1,5 bulan atau sebulan setelah di rumah aja, kita lebih terbiasa dan lebih mudah menerima bagaimana new normal ini. Jadi kebiasaan yang baru kita ini. Kita udah terbiasa selama sebulan ngapain aja kalau di rumah dan lain sebagainya. Nah, bagi yang belum bisa beradaptasi dengan new normal atau kondisi yang baru ini, tentu saja punya sebuah problemanya ya tentang produktivitas yang tidak tercapai sebab masih harus tergantung pada beberapa hal. Cuman kita harus cepat belajar. Sebagai anak muda kita harus cepat beradaptasi, fokus atau orientasinya ditujukan pada produktivitas dan karya apa yang akan kita buat. Sehingga tidak melulu kita harus mengeluh, ya aku gak bisa berkarya sebab aku tidak bisa bertemu dengan teman-teman secara face to face, aku tidak bisa melakukan ini itu karena kurang buku dan sebagainya, dan selalu mengeluh gitu. Dan itu identik pada anak muda atau millennials yang malas atau kurang effort dalam mengusahakan cara-cara baru yang kreatif. Saya yakin para anak muda itu sangat kreatif, apalagi ditekan pada suatu kondisi yang membuat kita terpaksa menerima hal ini gitu kan. Sehingga rasa kreativitas itu harusnya teman-teman unggulkan daripada rasa mengeluh dan malas dan sebagainya, tidak ingin melakukan apa-apa, itu ditinggalkan. Dan kita harus tetap memandang hidup ini secara produktif. Nah, berkaitan dengan itu, saya ada sih beberapa tips untuk kita tetap produktif. Nah, tips ini saya akan jelaskan sedikit demi sedikit. Di antaranya adalah mempelajari hal baru. Yang pertama ini ya, di
waktu normal dahulu sebelum pandemi, mungkin kita tidak punya waktu ya dalam mewujudkan segala keinginan dan hal-hal yang ingin kita pelajari itu. Kita ingin belajar, contohnya desain, tapi kita nggak pernah punya waktu untuk latihan dengan laptop kita. Sekarang kita punya waktu, which itu positif. Dulu kita sering ingin banget membaca buku 1 bulan 1 buku, tapi ternyata banyak distraksi atau pengecoh sehingga kita tidak bisa 1 bulan 1 buku. Maka sekarang kita punya, dan bahkan kita bisa membaca selama yang kita inginkan, asalkan kita enjoy di situ. Contoh lain lagi, kamu ingin menulis, tapi lagi-lagi tidak punya waktu untuk membaca materi atau sumber yang kalau kita nggak punya sumber ya kita nggak akan bisa nulis. Tapi sekarang kita punya. Jadi ini adalah kesempatan bagi kita untuk bisa mempelajari hal baru. Yang kedua adalah ayo jadikan ini sebagai momen untuk mengenal diri lebih baik. Terkadang kita terlalu banyak berinteraksi dengan orang, perilaku kita itu cenderung mengikuti bagaimana kebanyakan orang atau orang-orang yang paling dekat dengan kita. Nah, di masa seperti ini, kita tentu saja lebih banyak waktu bersama diri sendiri. Tentu saja ini harus dimanajemen dan dimanfaatkan. Nah, menurut riset ada yang menyatakan bahwa jika kita telah mampu mengenal diri dengan baik, tentu saja kita akan mampu mengeksplor kemampuan diri kita lebih maksimal, sehingga waktu kita tidak akan tercurah untuk terus mencari jati diri. Nah, mengenal diri lebih baik ini adalah proses menuju mencari jati diri, menemukan jati diri, sehingga kita akan tahu di mana sih passion kita, apa sih yang bisa kita lakukan dengan kemampuan kita. So it's your time to find yourself. Nah, caranya gimana? Caranya tentu saja kamu harus setting beberapa kegiatan rutin harian yang ingin kamu lakukan. Terus kemudian lebih sering self-talk atau berbicara pada diri sendiri. Kemudian lebih sering mengapresiasi diri dan mengevaluasi apakah ini atau bukan sih? Ya, ini atau bukan sih aktivitas atau passion yang aku miliki. Sering-sering punya me time sehingga membuat kamu lebih mengenal diri sendiri. Yang ketiga, melakukan segala hal yang tidak pernah bisa dilakukan karena waktu. Dahulu kita tadi seperti mirip dengan tips yang pertama, hanya saja ini kita bisa lebih intens, bahkan bisa melakukan bisnis, bisa memperdalam belajar kita di kuliah atau di sekolah, dan kemudian kita bisa lebih intens bersama dengan keluarga. Nah, mungkin dulu kita habis waktu kita di luar karena kita tidak punya waktu, sekarang kita punya banyak waktu. Nah, kemudian yang keempat, tips dari saya yang terakhir adalah memperdalam pemahaman agama agar lebih mendekatkan diri pada Allah. Nah, terlebih di waktu Ramadan ini, waktu yang luar biasa mustajab bagi kita untuk terus mendekatkan diri dan memunajatkan doa pada Allah, maka lebih baik kita memaksimalkan diri untuk bisa lebih mendekatkan diri, lebih memperbaiki pemahaman agama, dan bahkan lebih memperbaiki kemampuan dalam memahami agama. Sering bertilawah, kemudian sering membaca tentang keagamaan, banyak pengetahuan tentang agama yang selama ini kita tidak ketahui, dan segala proses ini akan mengarahkan teman menjadi pribadi yang baik. Proses yang pertama, tips yang pertama, kedua, ketiga, dan empat, semoga bisa teman-teman terapkan. Segitu dari saya yang mau saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengambil insight ya dari apa yang sudah saya sampaikan. So thank you and see ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi materi yang dapat disampaikan oleh Miss Ella ya teman-teman. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya dan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, hal ini membuktikan bahwa tidak ada alasan untuk kita tetap produktif dan tetap beraktivitas di rumah walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Ada beberapa hal yang saya tangkap, tetap memandang hidup ini secara produktif. Tips untuk tetap produktif di tengah pandemi COVID-19 ini, yang pertama,
mempelajari hal baru. Yang kedua, jadikan ini sebagai momen untuk mengenal diri lebih baik. Yang ketiga, melakukan segala hal yang tidak pernah bisa dilakukan waktu dahulu. Dan yang keempat, memperdalam pemahaman agama. Nah teman-teman, tips-tips tadi bisa teman-teman terapkan nih dalam kehidupan sehari-hari, biar teman-teman bisa tetap produktif walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Miss Ella yang sudah berkenan mengisi podcast kita kali ini. Dan buat teman-teman, tetap stay tune ya di podcast kita. Semoga kita bisa bertemu kembali di podcast selanjutnya. Saya selaku moderator mohon pamit undur diri. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.